Indahnya pertemanan yang dijalin Hotman Paris dengan Dr. Richard Lee berujung manis bagi Inara Rusli. Ya, seperti diketahui, Inara Rusli saat ini selain menghadapi proses perceraiannya dengan Virgon, serta mendapat laporan pencemaran nama baik dari Tenri Ajeng Anissa. Kini, Inara pun juga mendapatkan sindiran pedas dari kakak Virgon yang menyebutnya tidak tahu diri dan jangan sok suci. Mengetahui hal tersebut, Hotman Paris pun mengatakan akan bersedia untuk pasang badan bagi Inara. Lalu apa yang membuat Hotman Paris siap pasang badan untuk Inara? Dan seperti apakah reaksi Dr. Richard Lee ketika mendengar sindiran pedas kakak Virgon terhadap Inara? Selain sengitnya perhara perceraian Virgon dengan Inara yang dikabarkan adanya orang ketiga serta perebutan hak asuh anak. Karena itulah Inara pun kini memilih kembali ke dunia entertainment agar bisa mencari nafkah untuk anak-anaknya dan juga dirinya sendiri hingga ia pun harus rela melepas cadar. Lantas, seperti apakah pengorbanan Inara dalam mengais rezeki demi menyambung hidup? Dan benarkah Inara pun bekerja lantaran dirinya ingin mandiri dan tidak mau bergantung kepada nafkah dari Virgon? Seiring sengitnya perhara Inara dengan Virgon, pihak Tenri pun rupanya melaporkan Inara ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lantas, seperti apakah kelanjutan laporan Tenri tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Inara Rusli kini harus siap menghadapi banyak kasus. Ya, selain kasus perceraiannya dengan Virgon, serta harus menghadapi laporan dari Tenri Ajeng Anissa yang tidak terima atas postingan Inara sebelumnya. Bahkan yang terbaru, Inara pun rupanya juga harus menghadapi sindiran pedas dari kakak Virgon yang menyebutnya tidak tahu diri. Seperti diketahui, sindiran pedas itu pun diposting oleh kakak Virgon melalui sosial media pribadinya. Ya, sindiran itu pun dilontarkan setelah Feby murka dan menyebut seseorang yang diduga Inara sebagai perempuan sok suci dan tidak tahu diri. Dalam postingannya, Feby pun mengingatkan pentingnya untuk introspeksi diri dan menundukkan kepala. Introspeksi diri dan sedikit menundukkan kepala itu penting untuk kita belajar sadar diri dan memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi. Bukan malah lupa diri dengan segala pencapaian yang kita punya, harta, jabatan, tahta, popularitas. Semua itu titipan semata. Sesaat bisa membuatmu hancur seketika kalau kamu lupa diri. Punya respek, empati, dan hati nurani itu yang terpenting sebagai manusia. Terutama bisa bermanfaat untuk keluarga dan orang di sekitar kita. Tulis Feby Carol, kakak Virgon, di akun sosial media pribadinya. Mengetahui hal tersebut, Hotman Paris pun ternyata tertantang dan siap pasang badan untuk Inara yang kini menghadapi sindiran pedas dari kakak Virgon. Lantas apa yang membuat Hotman Paris pun siap pasang badan untuk melindungi Inara dari sindiran pedas kakak Virgon? Ya, kalau itu proses hukum sudah berjalan, kita lihat aja nanti seperti apa. Terkait sindiran dari kakaknya Virgon gimana? Caranya masih mau ngomong. Sindiran dari kakaknya Virgon gimana? Oh, saya nggak ada urusan sama di luar dari kami berdua. Aku nggak urusin sindiran orang.
Sebelumnya, melalui video singkat yang diunggah oleh Dr. Richard Lee ke sosial media pribadinya, Hotman Paris pun juga mengungkapkan kesiapan dirinya untuk membela Inara dan memperjuangkan hak asuh anak-anaknya. Atas dukungan Hotman Paris, Inara pun menanggapinya dengan gembira dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Hai, lagi di mana? Lagi di rumah, lagi siap-siap ini. Pergi. Ayo, jangan khawatir. Ada Richard dan Hotman, oke? Ya? Oke. Bang Hotman bilang jangan khawatir, kalau ada apa-apa Bang Hotman yang bantuin Ya. katanya. Tuh. Thank you, Bang Hotman. Ini sobat party nih, jadi tenang aja, ya. Ini di bandara. Mau terbang, ya? Mau ke Jogja ya? Iya, Safe flight. oke. Ina jangan khawatir ya, kalau ada apa-apa pokoknya siap bantu semuanya. Ya, Yeay, senangnya. oke. Semangat ya. Bye. Bye. Terkait sindiran dari kakak Virgon, Dr. Richard Lee pun sebagai sahabat Inara dibuat terkejut oleh sindiran tersebut. Lantas, seperti apakah keprihatinan Dr. Richard Lee ketika melihat permasalahan rumah tangga Inara dengan Virgon yang semakin melebar? Kita kasih support aja yang terbaik. Kasih support. Jangan terpancing emosi. Kita sering ngobrol-ngobrol juga. Apapun beritanya kita sering ngobrol. Aku sering kasih tahu, tetap kasih sesuatu yang positif aja lah. Kalau perlu dibahas, orang jahat nggak perlu dibahas jahat. Orang nyinyir nggak perlu dibahas. Selalu kasih orang positif ke orang lain. Kembali bekerja lagi tentunya excited banget dong, seneng banget, fun banget karena memang base-nya kan dulu aku kerja juga kan di entertain, jadi ini bukan suatu hal yang asing sih buat aku. Jadi saya ingin berbicara di sini untuk kalian semua harus jadi wanita yang kuat. Inilah emansipasi yang sebenarnya. Ya, jadi wanita yang kuat tetap ibadah, tetap nurut dengan suami, tetap menjadi istri yang baik. Tapi di satu sisi kita punya value. Kita tetap cantik untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Cantik untuk diri kita sendiri. Berbeda dengan Hotman Paris dan Dr. Richard Lee, ibunda Virgon yaitu Eva Manurung tetap berdiri untuk mendukung Virgon maupun Feby Karol. Lantas, seperti apakah tanggapan ibunda Virgon? Ya, padahal kan udah biasa itu mau udah biasa. Ya orang kan pendapatnya beda-beda. Mungkin dia menyenangkan hati dia, mungkin seperti itu. Ya udah biarin aja. Nanti kan Tuhan juga kan nggak tidur. Ya, karena sedari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami jalan buntu. Kemudian setelah akhirnya viral juga pun saya sudah meminta untuk mediasi juga nggak berhasil ya. Malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya lah. Ya bisa kalian nilai sendiri lah. Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan ngebela anaknya. Cuman ada baiknya, alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur. Supaya masalah tidak semakin runyam. Di tengah perhara rumah tangga Inara dengan Virgon, hingga Hotman Paris yang siap pasang badan untuk membelanya. Lantas, seperti apa perjuangan Inara yang kini rela untuk banting tulang demi menghidupi anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Jangan lupa saksikan Silet Award 1 dekade 2023 hanya di RCTI. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kesediaan Hotman Paris untuk pasang badan membela Inara Rusli dan mendapatkan hak asuh anak merupakan bentuk dukungan yang luar biasa terhadap Inara. Ya, perebutan hak asuh anak ini kini menjadi salah satu persoalan yang bergulir dalam perceraian Inara dengan Virgon, di mana keduanya pun sama-sama menginginkan hak asuh penuh terhadap ketiga buah hati mereka. Bahkan, Virgon pun sempat mencabut gugatannya ke pengadilan agama karena ingin menambahkan tuntutan hak asuh anak. Sementara itu, Inara pun berpegang pada perjanjian Virgon sebelumnya dan sesuai dengan hukum Islam jika anak-anak di bawah umur diasuh oleh ibundanya. Ngebahas soal ini sih lebih ke hak asuh anak. Tapi benar nggak sih Virgon meminta hak asuh anak ada di dia? Dan sikap Ya kamu namanya permintaan mah boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi dari sikap dari Inara sendiri seperti apa? Dengan adanya permintaan Virgon itu? Ya aku akan tetap mempertahankan hak asuh anak juga. Karena kan nggak bisa hak asuh anak diasuh bersama tuh nggak bisa. Itu kan cuma bisa ditempuh kalau misalnya rujuk. Ya, karena anak-anak juga belum mumayyiz kan, masih di bawah 12 tahun dan selama ini pengajaran mereka semua benar-benar di bawah aku, jadi ya aku berhak untuk mengklaim hak asuh mereka. Oke, terkait akhir secara hukum itu jelas di dalam kompilasi hukum Islam kan di pasal 105 huruf A itu kan jelas menyatakan tuh bahwa anak di bawah 12 tahun itu hak asuhnya pada ibunya. Terus di poin B-nya itu ketika anak di atas 12 tahun, anak bisa memilih apakah memilih ayahnya ataupun memilih ibunya, itu kalau di atas 12 tahun. Jadi secara kompilasi hukum Islam menyatakan tuh jelas di poin A bahwa di bawah 12 tahun hak asuh anak itu jatuh kepada ibu. Dari klien saya tetap untuk berkeinginan untuk mengasuh anak-anak. alasan cabut gugatan apa? Revisi aja sih sebenarnya. Sepertinya kalau soal itu dalam agama Islam tentunya anak-anak yang masih di bawah umur mumayyiz itu masih di bawah ibunya. Semua balik lagi ke, saya rasa nanti keputusan hakim akan bijaksana soal itu. Betul, sesuai dengan surat pernyataan yang udah ditandatangan aja. Ya saya rasa sudah sepantasnya dia komitmen dengan surat yang sudah ditandatangan. Di sisi lain, kini Inara pun juga harus mampu menopang hidupnya sendiri dan juga anak-anaknya. Karena itulah, ia pun telah memutuskan untuk kembali ke panggung entertainment. Keputusan berani Inara tersebut tidak tanpa resiko, karena Inara pun harus memutuskan untuk melepas cadar. Belakangan ini, tawaran pekerjaan membanjiri Inara, termasuk menjadi brand ambassador. Ya, saat ini Inara pun disibukkan dengan berbagai pekerjaan. Bahkan, ia pun harus rela bekerja hingga keluar kota untuk mengais rezeki. Lantas benarkah Inara bekerja keras karena tidak ingin lagi dirinya dan juga anak-anaknya hidup bergantung dari nafkah yang diberikan oleh Virgon, serta menunjukkan dirinya adalah seorang wanita yang mandiri? Aku memutuskan untuk kembali kerja kan, demi anak-anak kan. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi oleh karena itu ya aku harus membuka cadar. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen gak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Bismillah, saya buka karena Allah, saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Bismillah.
Masya Allah semua ente. Masya Allah. Tundukkan pandangan, brother. Tundukkan pandangan, hei. Ada rasa berat hati nggak melepas nikah? Nah, berarti sudah siap mental untuk Ini Umi Jordan nangis nih, ini gimana nih? Iya udah nggak apa-apa, peluk lah. Nggak apa, karena doakan Inai. Karena dia masangin dulu. Nah, sekarang buka nggak apa-apa ya. Pokoknya doakan Ina nanti suatu hari bisa lagi di rumah lagi dan dia bisa bernikah lagi, amin. Pasti akan ada kan? Insya Allah. Bulian itu nggak ada artinya apa-apa buat saya. Yang paling penting buat saya itu ya saya bisa menghidupi anak-anak saya, itu aja. Ya gimana resiko pekerjaan ya. Aku balik lagi menjadi public figure, harus kerja di dunia entertain seperti yang kalian lihat, jadi brand ambassador sebuah produk kecantikan yang notabene-nya yang nggak mungkin kita tutupin. Nggak mungkin kita sembunyi istilahnya dari sosmed gitu kan, karena memang karena kita berkecimpung di dunia entertain itu ya tujuannya ya untuk menghibur gitu loh, terlepas dari orang mau suuzon apalah tujuan kita, itu kan hati itu kan cuma Allah yang bisa menilai ya, dan bagaimana pendapat orang itu kan di luar kuasa kita ya. Yang paling penting kan apa yang kita jalanin ini kan benar-benar untuk mencari keridhaan Allah aja, dan ya gimana caranya lah supaya anak-anak tetap bisa berjalan lah kebutuhannya gitu. Hukum istri bekerja Pak Ustadz? Hukum istri bekerja tidak ada masalah. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Istri Nabi kerja. Istri bercantik boleh Pak Ustadz ya? Justru bagus. Justru wajib ya? Istri sekolah untuk pendidikan nambah itu value? Penting. Itu penting. Karena wanita tidak boleh bergantung dengan laki-laki. Mantap, aku pengen ngajakin tos deh Pak Ustadz. Nggak boleh, harus berharga sama Allah. Nggak boleh, karena rezeki itu datangnya dari Allah bukan dari suami. Capek pasti, tapi happy sih karena mungkin yang basicnya aku sebelumnya memang di dunia entertain, jadi kayak tinggal penyesuaian aja sih, adaptasi lagi aja gitu. Karena kan 7 tahun ya aku nggak ngapa-ngapain tuh di rumah aja. Tak hanya bekerja keras demi masa depan anak-anaknya dan kelanjutan hidupnya, rupanya Inara pun harus menghadapi tantangan lain, yaitu bulian netizen. Ya, Inara yang kulitnya putih dituding melakukan perawatan suntik pemutih kulit. Lalu seperti apakah Inara menanggapi tudingan tersebut? Udah biasa mas dikritik, jangankan netizen. Jangan sebut merek. Ya gimana? Aku nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kita kan nggak bisa mengontrol semua hal dalam hidup kita ya, apalagi yang seperti itu gitu. Pendapat orang yang bisa kita kontrol itu kan telinga dan mulut kita sendiri. Oh kalau itu lagi-lagi itu kan asumsi ya, orang boleh-boleh aja berasumsi. Kalau itu kan aku lagi ngobrol istilahnya sama mama. Kan aku ngetek mama tuh. Iya ngetek mama. Aku nanya, emang dulu aku sawo matang. Aku nanya gitu kan ke mama. Ya kalau misalnya ada yang nyautin jawabnya apa? Gimana sih kalau misalkan nggak masuk gitu frekuensinya fals? Masuk frekuensi ya? Ya jadi ya gimana? Aku mesti gimana dong? Apakah aku harus menangis di pojokan? Enggak. Udah terbiasa lah mbak itu dengan di under pressure, perlu dengan tekanan sana sini sebelum berhadapan dengan netizen kan. Lingkaran aku subhanallah ya. Yang penting apapun itu aku bersyukur kalau misalnya difitnah nih sama orang, ya itu kan pahala otomatis ya. Alhamdulillah, terima kasih tabungan pahalanya. Inara Rusli berusaha bangkit dari keterpurukan rumah tangga dan juga dari berbagai tudingan netizen. Lantas, benarkah Tenri Anissa pun masih menuntut pertanggungjawaban Inara atas tuduhan dirinya sebagai orang ketiga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Menjadi 1 dekade adalah pencapaian luar biasa. Tidak mudah, karena segala aral datang bagai cerita para artis yang tak pernah usai. Saya benar-benar ketakutan, Pak. Bertabur bintang serta mengupas kisah selebritis secara tajam setajam silet. Ada semua yang spektakuler menyatu dalam Silet Awards 2023. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Prahara perceraian rumah tangga Virgon dengan Inara Rusli nyatanya membawa Inara pun kembali terjun ke panggung hiburan demi melanjutkan hidup dan juga menafkahi anak-anaknya. Namun, di sisi lain, Tenri Anissa pun kini menuntut pertanggungjawaban Inara di muka hukum atas tuduhannya yang menyebutkan jika Tenri adalah selingkuhan Virgon. Ya, nama Tenri Ajeng Anissa terseret dalam pusaran permasalahan rumah tangga Inara dengan Virgon setelah ia dituding sebagai orang ketiga. Setelah Inara melaporkan Tenri ke Polda Metro Jaya dengan dugaan perzinahan, giliran Tenri yang melaporkan balik Inara beserta Virgon ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Atas laporannya tersebut, Tenri yang ditemani oleh kuasa hukumnya telah menjalani pemeriksaan penyidik. Lantas, apa kata Tenri terkait laporannya? Dan benarkah kehadiran Tenri di Polda untuk menyerahkan sejumlah bukti tambahan yang akan memperkuat laporannya sekaligus membantah jika dirinya bukanlah orang ketiga dalam biduk rumah tangga Virgon dengan Inara Rusli? Kegiatan hari ini apa aja? Iya, agenda rencana hari ini. Ya BAP aja sih. BAP aja belum ngapa-ngapain. Oh, belum BAP berarti? Iya hari ini. Tapi nemenin Tenten atau gimana? Iya, nemenin. Oke, lepas. Iya, lepas. Iya. Lepas. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjadi 1 dekade adalah pencapaian luar biasa. Tidak mudah, karena segala aral datang bagai cerita para artis yang tak pernah usai. Saya benar-benar ketakutan, Pak. Bertabur bintang serta mengupas kisah selebritis secara tajam setajam silet. Ada semua yang spektakuler menyatu dalam Silet Awards 2023.